Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Pak Dekan, Pak Makmun, Bu Nani, Bu Sadiah, Pak Juri, dan kawan-kawan pada Pak Harmonis, dan mungkin seluruh dosen yang masuk di seminar kita secara online ini. Kawan-kawan jurnalis, partisipan diskusi. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau sharing. Saya izin untuk share screen ya dari laptop saya untuk memudahkan teman-teman melihat. Saya diminta untuk bicara soal narasi pemerintah, terutama dalam konteks komunikasi dan pengelolaan opini publik COVID-19. Topik ini bagi saya sih menarik ya, karena apa, relate dengan kehidupan kita sekarang. Hampir setiap hari narasi itu menjadi perdebatan. Hampir setiap hari pengelolaan komunikasi ini memerlukan telaah sekaligus masukan, perbaikan. Kita cinta Republik ini tentu. Ini saya usul ke yang megang adminnya bisa di mute all mungkin ya, kecuali yang semua aja. Dengan pemerintah itu terjadinya sangat singkat, sangat jarang compared to misalnya kita ketemu dengan Bu Ella, di mute semua aja Bu Ella. Ya. Penasehat hukum negara setempat, atau kita ketemu dengan ikatan arsitek negara setempat. Oke. Kalau gini kan enak Pak Dekan kan, ya, suaranya cuma satu yang kedengar. Oke, teman-teman sekalian, secara praktis maupun secara akademik, topik ini menjadi sangat relevan, gitu ya. Apalagi ini dibahas di Magister Ilmu Komunikasi, sehingga kemudian soal narasi, soal komunikasi itu memang menjadi perhatian kita. Saya akan melihat dari sisi akademik dan dari sudut praktik supaya kemudian keduanya bisa menjadi tadi seperti Pak Dekan sampaikan menjadi rekomendasi. Paling tidak rekomendasi akademik untuk teman-teman di istana seperti ada Mas Juri di sini. Oke teman-teman sekalian, update data terakhir memang tadi Pak Dekan juga ada menyampaikan bahwa memang kita masih di kurva menanjak ya. Gambarnya masih menanjak 15.438 ini hari kemarin tanggal 13, hari ini mungkin bisa nambah lagi, dan ya memang hari kemarin itu seingat saya tertinggi itu ya, hampir 900, dan itu tentu positif yang sangat tinggi di hari kemarin itu. Dan data-data ini menunjukkan bahwa memang pemerintah, stakeholder, termasuk juga kita, kekuatan civil society, kampus, media, itu perlu terus mendorong, karena ini bukan kerja pemerintah sendiri, ini adalah kerja bangsa ini untuk mengatasi wabah, karena pemerintah juga saya pikir tidak ingin ini berlama-lama. Sehingga kemudian masukan-masukan konstruktif menjadi diperlukan oleh Mas Juri dan teman-teman, terutama dalam konteks pengelolaan komunikasi. Karena kita bidangnya komunikasi, maka kita lebih fokus pada hal-hal yang terkait dengan itu untuk mendorong percepatan penanganan dan pengelolaan COVID-19. Oke, baik. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara soal narasi ya, narasi yang hubungannya dengan perbincangan COVID-19, itu kita ingat betul bahwa sejak Desember 2019 itu sebenarnya dunia sudah mulai memperbincangkan itu. Kemudian di Indonesia sendiri saya melihat Januari-Februari 2020 itu sudah muncul yang disebut dengan stage of brainstorming gitu ya. Dalam perspektif opini publik, tahapan perbincangan publik itu kan selalu berjalan 3 tahap. Dan sebenarnya memang 3 stage ini, stage of brainstorming, stage of consolidation, sama solid stage dalam konteks pendekatan akademik, itu kita bisa lihat tuh timeline-nya. Contoh misalnya orang mulai memperbincangkan itu apa corona, kemudian apa konsekuensinya, kemudian seperti apa wabah itu. Dan itu saya pikir Januari Februari kita merasakan bahwa ada tema yang cukup berbeda
di bulan Januari Februari itu hubungannya dengan perbincangan yang tidak biasa, yaitu memperbincangkan satu virus yang menyebar dengan cepat, bukan hanya di Wuhan akhirnya, tapi juga di berbagai belahan dunia. Nah, itu stage of brainstorming udah mulai kebentuk. Ingat, dalam kajian kita opini publik, opini itu selalu respon aktif terhadap stimulus, ya kan, yang dikonstruksi dan pasti menyumbang citra. Oleh karena menyumbang citra, maka salah satu yang kemudian perlu di manage, seperti misalnya isu krisis, karena pasti kan juga kita bisa melihat sejak Januari itu sebenarnya ini punya potensi untuk memapar Indonesia, dan memaparnya bukan biasa, tapi ini dahsyat karena ini pandemi. Dan betul pada saat awal Maret 2020 itu kan kita mulai kemudian masuk ke stage of consolidation. Itu pembicaraan sudah mengonsolidasikan diri karena sudah mulai jelas. WHO itu juga saya pikir sudah mulai mengenalkan ya di forum-forum yang dihadiri oleh wartawan bahwa ini bukan lagi endemik, tapi ini adalah pandemi. Jadi stage of consolidation di awal Maret 2020 saya pikir sudah mulai kebentuk, dan kemudian solid stage terjadi di pertengahan Maret hingga saya pikir akhir Maret ya, dan itu perbincangan soal COVID-19 itu sudah masuk di solid stage. Terbukti dari sebenarnya kita bisa lihat di big data, kita bisa lihat kalaupun di survei itu saya pikir akan hidup seperti apa emosi, kemudian kecenderungan perbincangan, diksi-diksi yang kemudian muncul dari halayak dan lain-lain. Saya di antara Januari Februari saya lihat penanganan komunikasinya bolong gitu ya. Bolongnya di mana nanti saya akan tunjukkan. Bahwa di stage of brainstorming kemudian muncul liarnya opini. Itu juga distimulasi saya lihat ya. Itu oleh pernyataan atau narasi dari pihak pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan Pak Terawan, kemudian juga sejumlah menteri lain yang mungkin nadanya canda, tetapi kemudian itu punya konsekuensi cukup serius. Karena dianggap dalam konteks ini adalah pemerintah tidak siap dengan mitigasi bencana. Dan betul bahwa periode Januari-Februari pada saat stage of brainstorming ini memang ada ruang kosong dalam konteks narasi yang terkendalikan dengan baik oleh pemerintah. Misalnya beberapa blunder, bahkan teman-teman bisa di LP3S itu ya mungkin riset lah ya, riset ada sekitar 37 blunder pernyataan pemerintah di Januari sampai Maret lah ya. Ya, itu saya pikir penting nih untuk kemudian menjadi bahan bagi kita diskusi siang ini, bahwa stage of brainstorming ke stage of consolidation itu ternyata di stage of brainstorming kita kemudian ada problem, terutama dalam konteks membangun narasi pemerintah. Saya pinjam misalnya data untuk menunjukkan bahwa di Maret itu memang sudah terjadi solid stage ya. Itu bisa kita lihat misalnya, saya pinjam datanya Mas Ismail Fahmi dari Drone Emprit, bahwa perbincangan itu sudah mengerucut sebenarnya, dan mungkin kita udah memahami bahwa sebenarnya yang paling tinggi menjadi sebuah diskusi ya publik di ragam kanal medsos itu adalah soal trust, bukan soal ketakutan, bukan soal fear ya, bukan juga soal surprise, itu memang ada tapi juga tetap masih di bawah trust. Jadi trust, surprise, anticipation, fear sama anger. Jadi kalau kemudian bicara bahwa kalau pernyataan soal wabah yang memapar Indonesia Januari Februari itu dikendalikan, menurut saya justru itu mungkin dari awal pemerintah memiliki yang disebut dengan social capital bagus, yaitu yang namanya trust. Pernyataan Pak Terawan misalnya, atau beberapa blunder lain seperti misalnya Pak Mahfud, Pak Erlangga Hartarto, kemudian Pak Luhut, itu cukup mewarnai pemberitaan tuh di antara Januari Februari.
Sehingga kemudian kita bisa lihat yang justru menjadi prioritas sebenarnya dalam perbincangan publik itu bicara soal trust pada akhirnya. Bahwa memang ada masyarakat yang mungkin surprise ya dari kejadian ini, wabah yang begitu cepat menjadi wabah dunia, pandemik. Memang tergambar juga dari perbincangan, tetapi sebenarnya pada saat bicara soal penanganan, aspek trust itu kemudian menjadi sangat tinggi. Saya masih ingat betul di periode Januari-Februari itu kita masih menolak pernyataan atau hasil riset misalnya dari beberapa universitas dan lembaga penelitian di luar seperti Harvard yang bilang bahwa sebenarnya pandemi itu sebenarnya harusnya sudah masuk ke Indonesia sejak Februari. Oke, sekarang saya akan memberi perspektif akademik bahwa soal narasi itu kan tidak mudah memang. Narasi itu kan tindakan simbolik, bukan hanya soal kata-kata tapi juga tindakan yang kemudian pasti diinterpretasi oleh komunikan, oleh halayak gitu. Kita rujuk lah ya, mungkin bukunya Walter Fisher ya Human Communication. Itu di situ jelas bahwa yang disebut dengan narasi itu kan bukan hanya kata-kata, tapi juga tindakan yang kemudian rangkaiannya pasti diinterpretasi. Di situ ada orang menuntut rasionalitas naratif, ya, menuntut misalnya konsep narasi yang dibangun seperti apa, kemudian menuntut misalnya logic and good reasons-nya. Gitu. Makanya kemudian teori naratif dari Walter Fisher ini, kalau mungkin teman-teman pengkaji komunikasi baca Julia T. Wood ya atau misalnya Little John, itu kan dikelompokkan dalam aktivitas simbolik. Sehingga kemudian pernyataan, kata, diksi ya atau key message dalam konteks narasi itu menjadi sangat penting. Contoh misalnya ini pernyataan Pak Terawan, virus corona masuk Indonesia, Menkes Terawan komentar penyakit ini bisa sembuh sendiri. Nah, itu muncul dalam publikasi ragam media. Tentu ini orang akan bertanya soal ini. Konsep dasar banget dalam perbincangan soal narasi itu kan bicara soal konsep narasi. Konsep narasi bukan soal awal, tengah, akhir, melainkan juga deskripsi verbal dan non-verbal ya, yang kemudian dimaknai oleh banyak orang. Nah, terutama yang saya menjadi perhatian saya adalah bicara soal rasionalitas naratif. Rasionalitas naratif itu kan bicara soal dua aspek yang sangat penting sekali ya, yaitu soal coherence dan kebenaran, fidelity. Jadi power orang berbeda-beda tuh dipahami, dimaknai atau diyakininya. Karena apa? Orang bisa lihat misalnya ada benang merahnya nggak, kemudian konsisten nggak, kemudian misalnya pernyataan itu sesuai nggak dengan karakter si pembawa pesannya. Itu yang disebut sebagai koherensi material, koherensi struktural, koherensi karakterologis. Dan itu baku banget sih. Orang kemudian kalau udah cacat karakter si pembawa pesannya, pasti powernya itu akan dengan sendirinya melemah. Atau misalnya tidak punya benang merah atau inkonsisten. Itu semua adalah masuk dalam konteks sangat basic dalam narasi sebagai coherence. Kalau nggak coherence ya, contoh misalnya kalau pernyataan hari ini apa, apalagi menyangkut komunikasi kebijakan yang diambil pemerintah, tentu akan menjadi repot gitu ya. Apalagi kalau bicara soal fidelity-nya, kebenaran. Misalnya kebenaran orang sanksi, itu otomatis mungkin tidak akan langsung percaya apa yang kemudian disampaikan. Ini sebenarnya dalam perspektif akademik sudah ada telaahnya sebenarnya. Apalagi menyangkut yang ketiga misalnya soal logic and good reason gitu ya. Kan logic and good reason itu tentu menjadi pertaruhan karena setiap narasi itu pasti ada pertimbangan logis dan alasan baik yang untuk kemudian kita percayai. Contoh misalnya apakah benar jamu itu bisa menyembuhkan virus corona misalnya. Kemudian beberapa pernyataan seperti misalnya dulu di awal-awal yang kecenderungan menolak. Atau misalnya apakah kita memang sudah siap untuk sampai di new normal misalnya. Ketika new normal itu dijadikan narasi di bulan-bulan Mei gitu atau awal Mei. Nah ini tentu bicara soal logic and good reason. Terlebih menurut saya bahas slide ini akan singkat aja.
model alur komunikasi politik kita kan udah nyatu tuh antara posisi apa namanya citizen dan netizen, sehingga kemudian informasi melimpah. Kalau istilah dari Blamler dan Kavanas itu ini sebagai the third age of political communication, generasi ketiga komunikasi politik. Coba aja misalnya teman-teman perhatikan di tipologi penggunaan media baru itu ada diseminatornya, ada publicistnya, ada propagandisnya, ada aktivisnya, ada, sehingga itu bisa kemudian membentuk gegap gempitanya setiap narasi, terlebih narasinya misalnya tadi tidak punya konsep dasar yang kuat, misalnya seperti koherensinya lemah, kemudian fidelity-nya meragukan, gitu. Kemudian misalnya logic and good reason-nya itu apa namanya sangat menyaksikan, gitu ya kan. Nah itu tentu akan mempengaruhi yang disebut dengan muncul kesadaran bersamanya atau enggak, atau misalnya narasinya itu kuat atau enggak powernya. Kemudian pemerintah abai enggak misalnya dengan, atau para netizen juga itu dengan apa namanya dinamika perbincangan yang mungkin ini sebenarnya masuk di wilayah private atau di wilayah publik. Nanti secara teknis saya akan bicara apa lebih teknis. Oke, yang berikutnya hubungannya dengan pengelolaan opini publik juga tentu terhubung dengan keberadaan media sebagai center of the game ya hari ini. Jadi di mana media juga memfasilitasi ragam informasi melalui reportase, editorial, komentar, analisis, gitu. Yang itu memfasilitasi antara citizen dengan political organization seperti government atau pemerintah. Jadi di situ menurut saya posisi media juga menjadi sangat penting. Koran, misalnya televisi, kemudian media online, itu menjadi sangat turut mewarnai apa namanya pertarungan wacana, termasuk juga apa namanya ragam isu yang bermunculan dari media memapar halayak. Nah, teman-teman sekalian, sampai hari kemarin kan ini kawan kita nih Pak Widodo yang menyampaikan press conference-nya sudah ada 686 hoax. Dan ini saya pikir di puncak gunung es ya. Dan pemicu hoax itu bisa macam-macam. Dalam bacaan saya itu karena praktik kebebasan berekspresi berpendapat yang mungkin salah kaprah, thrill seeker, ada yang mencari kepuasan, ada juga karena mungkin motif propaganda, ada karena kontestasi elektoral, organized crime. Dan pemerintah termasuk juga menurut saya gugus tugas dalam hal ini, Mas Yuri itu kan masuk juga di gugus tugas ya, Mas Wid. Nah, itu berkejaran dengan ini, berkejaran dengan hoax yang setiap hari bisa dengan mudah itu memapar masyarakat. Oke, teman-teman sekalian, saya baca protokol komunikasi yang di-launching oleh pemerintah. Saya melihat protokol komunikasi yang di-launching oleh pemerintah itu baru tanggal 17 Maret, Mas Yuri. Tolong saya koreksi kalau salah. Jadi protokol komunikasi loh ya. Jadi ada protokol penanganan COVID-19, di dalamnya ada protokol kesehatan, kemudian ada protokol komunikasi. Di protokol komunikasi itu saya lihat ada di dalamnya itu ada apa namanya dieksplisitkan narasi utama pemerintah. Ya. Narasi utama yang kemudian diusung, pemerintah serius, siap dan mampu menangani COVID-19 ada tuh. Wah, mungkin teman-teman tinggal baca aja di apa namanya webnya Kemenkes itu ada. Kemudian masyarakat tetap tenang dan waspada, COVID-19 bisa sembuh, #lawan COVID-19. Itu diantara narasi utama yang kemudian ada di protokol komunikasi. Catatannya, saya lihat memang protokolnya tanpa tahapan. Sehingga kemudian prioritas penanganan komunikasi berdasarkan tahapan dalam konteks protokol komunikasinya itu saya lihat belum ada. Kemudian juga di setiap tahapan tentu kita butuh key message ya, dan key message-nya itu saya lihat belum ada gitu. Nah ini mungkin nanti Mas Yuri bisa menjelaskan lebih lanjut lah, karena protokol yang terupload begitu ya, dan itu bagi saya mungkin bisa rekomendasinya itu bisa disempurnakan protokolnya, karena saya pikir kita akan menjemput ya mudah-mudahan puncak dari pandemi, sehingga kemudian kita bisa berharap mempercepat menyongsong new normal yang kemudian diharapkan oleh kita semua, bukan diharapkan hanya oleh pemerintah. Oke, teman-teman, seperti Pak Dekan juga tadi
sarankan supaya kemudian kita kasih rekomendasi. Kalau menurut saya key message narasi penanganan COVID-19 itu, kalau saya ya diminta pandangan itu saya bagi menjadi 3 tahap gitu. Ya. Tahapan 1 tentu udah lewat ya. Ya, Januari Februari. Saya dari dulu tuh dari sejak Januari saya udah mikir kenapa kemudian Januari Februari ini bolong besar ya penanganan key message narasi penanganan COVID-19 itu. Padahal saya lihat banyak negara di Eropa tuh sudah terpapar dan karena China itu menurut saya lalu lintas dengan Indonesia, hubungan orang dari Indonesia ke China, yang China ke Indonesia itu juga banyak, dan banyak juga yang kemudian lalu lalang ke Wuhan. Itu saya yakin memang di bulan Januari Februari itu kita harusnya sudah siap. Nah, harusnya di tahap 1 antara Desember, Januari, Februari, Desember kan meletupnya kasus Wuhan ya. Itu kita udah sebagai negara itu bikin early warning, ya kan. Kemudian di Januari itu fokusnya harusnya itu pada edukasi. Coronavirus itu apa? Saya lihat itu sangat minim sekali. Bahkan waktu itu sempat ada menteri yang bilang nggak perlu pakai masker gitu ya kan. Yang masker itu untuk orang sakit gitu. Nah, dan banyak lagi lah komentar-komentar yang menurut saya tidak relate dengan edukasi terkait dengan coronavirus yang bisa menginfeksi banyak orang bahkan tanpa gejala gitu. Nah, jadi edukasi coronavirus harusnya di bulan Januari, kemudian protokol yang namanya protokol kesehatan, protokol komunikasi sebagai guidance itu harusnya muncul tuh di bulan antara Januari atau Februari. Sebutlah bulan Februari itu harusnya kemudian karena ini sudah mewabah banyak dan meskipun ya belum dikatakan pandemik, tetapi kemudian kan itu sudah kemudian banyak sekali orang yang jatuh sakit, ada yang meninggal gitu. Nah, harusnya kemudian sebagai sebuah mitigasi bencana seperti ini masyarakat Oke. Jadi protokol kesehatan dan protokol komunikasi menurut saya harusnya muncul di situ. Kemudian di bulan Maret key message yang harus muncul itu adalah ini adalah wabah gitu, karena WHO kan tanggal 11 itu udah menyatakan ini pandemi. Sehingga kemudian kata wabah itu harus kemudian menjadi key message. Kemudian ini adalah bencana merujuk ke Undang-Undang 24 tahun 2007, bencana dibagi 3, bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Karena ini udah wabah sifatnya global, maka sudah layak untuk kemudian mulai disosialisasikan yang disebut dengan bencana non alam, karena kategori bencana non alam. Dan key message yang ketiga adalah sebanyak mungkin itu menghadirkan narasi soal perlunya dukungan publik. Gitu. Nah, menurut saya bukan kemudian di Februari Maret itu menolak resisten asertif gitu. Harusnya kemudian lebih ke protokol kesehatan komunikasinya disusun sebagai antisipasi, kemudian key message utama di bulan Maret karena udah yakin bahwa pandemi itu di tanggal 11 dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi, maka kata wabah, kata bencana, kata dukungan publik itu kemudian diperbanyak narasi. Kemudian April, Mei itu fase yang sangat krusial, dan ini menurut saya sekarang kita ada di sini. Dari sejak April Mei ini kan luar biasa meningkat, bahkan hari kemarin saya sudah sebut masih di angka 15.000 ya, yang itu menurut saya masih tinggi, kurvanya masih nanjak. Ada 4 key message yang kemudian seharusnya narasi itu beresonansi. Gitu. Apa tuh key message-nya? 1, kata pembatasan itu menurut saya jangan diabaikan. Kata pembatasan itu betul-betul harus menjadi masuk di top of mind dari publik. Dan jangan kemudian diganggu dengan bahasa polisemi atau bahasa yang multitafsir, bahasa multimakna gitu. Misalnya seperti membedakan mudik dengan pulang kampung itu kecenderungan akan polisemi itu. Atau misalnya kata melonggarkan moda transportasi. Sementara misalnya kita tahu bahwa
kata pembatasan itu udah bagus di protokol, Mas Yuri, di protokol kesehatan. Sebut aja misalnya, saya kasih contoh konkret aja. Ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 misalnya, ya, tahun 2020, Permenkes nomor 20. Permenkes nomor 9 tahun 2020. Itu di pasal 13 ayat 1E itu disebut membatasi moda transportasi. Dan kita sama-sama tahu bahwa Permenkes nomor 9 tahun 2020 adalah bicara soal pedoman pembatasan sosial berskala besar. Jadi pedoman PSBB. Dan di pasal 13 ayat 1E eksplisit menyatakan membatasi moda transportasi. Dan saya baca juga ada 2 Permenhub, ya, ada Permenhub nomor 18 tahun 2020, ya. Itu kata yang dipakai itu adalah pengendalian, itu udah bagus, udah tepat. Saya apresiasi. Dan kalau kemudian kata pengendalian kita lihat substansi isinya dari Permenhub nomor 18 itu kan pengendalian transportasi dalam tiga hal. Satu, pengendalian moda transportasi di semua wilayah, pengendalian moda transportasi di daerah yang dikenakan PSBB, ya, dan pengendalian transportasi dalam mudik Lebaran 1441 Hijriah. Kata pengendalian ini menurut saya udah bagus dan itu udah jalan, tapi kemudian distortif gitu. Ketika kemudian Pak Menhub itu menyampaikan bahwa mulai tanggal 7 Mei itu ada misalnya pelonggaran moda transportasi gitu ya. Dan itu bisa kemudian narasi itu terganggu tuh di situ ya. Dari pembatasan dan pengendalian itu kan jelas-jelas harus kemudian berujung pada key message yang ketiga nih, soal yang sangat dekat sekali karena ekspektasi orang di akhir Ramadan itu mudik. Dan kalau kita berkaca ke tahun lalu, orang mudik Lebaran itu angkanya bisa 30 jutaan gitu. Nah, maka kata larangan mudik itu menjadi key message yang utama harusnya, dan itu kemudian jangan diganggu gitu dengan narasi-narasi pemerintah yang lain gitu. Kemudian yang keempat adalah narasi soal bantuan. Misalnya bantuan BLTK, padat karya kah, yang dimana key message ini akan menunjukkan hadirnya negara pada masyarakat lemah yang terdampak, yang langsung kemudian kolaps gara-gara misalnya corona ini, penghasilannya nggak dapat, pekerjaannya di PHK gitu. Nah, 4 key message ini aja menurut saya itu kalau kemudian benar-benar diresonansikan dan itu tidak diganggu dengan narasi yang kontraproduktif, maka kita bisa aja kemudian beroptimis bahwa Juni-Juli itu kita udah mulai mewacanakan, pemerintah mulai menarasikan yang disebut dengan new normal dan relaksasi. Jangan keduluan relaksasi udah di-publish di Mei gitu. Sementara kurvanya tadi masih nanjak tuh, iya kan? Kalau kurva masih nanjak, menurut saya akhirnya kemudian kalau kata relaksasi yang muncul, new normal yang muncul, bersahabat dengan corona yang muncul, itu akan kemudian paradok dengan key message pembatasan, pengendalian, larangan mudik, dan kemudian memperkuat narasi bantuan. Ini dalam bacaan saya. Kemudian yang tahap ketiga baru kita pada tahap yang disebutkan percepatan atau recovery. Ya, kenapa kemudian demikian? Oke, baik. Misalnya kalau kita lihat data ini asumsi orang ya dari Singapore University of Technology and Design bahwa kurvanya Indonesia kemungkinan bulan Juni. Tapi saya belum yakin ketika misalnya proses ini bisa sesederhana yang digambarkan di desain ini. Meskipun lembaga ini meyakini bahwa ini 97% ya, around June tanggal 6 itu kemudian ini proses kemudian mulai landai gitu. Oke, saya akan percepat. Saya punya rekomendasi gini untuk Mas Yuri dan teman-teman di pemerintah. Prioritas kerja itu menurut saya pada 5 hal. Pertama, penyusunan protokol komunikasi yang mungkin sudah dilakukan, meskipun tadi saya punya catatan bahwa ada beberapa hal itu masih kurang, seperti misalnya tahapan dan key message. Kemudian pembentukan organ penanganan komunikasi COVID-19. Yang itu kemudian saya lihat di daerah itu masih juga banyak. Misalnya gugus tugas yang menangani komunikasi di daerah itu masih carut-marut.
Kemudian yang ketiga adalah FCR, Data and Policy Brief ya. Itu finding, conclusion, recommendation data. Itu yang nanti akan memberi namanya masukan kepada opinion maker seperti presiden, menteri, jangan sampai salah tuh, namanya personal direction. Jadi FCR itu menjadi penting di era krisis, karena kalau krisis kemudian tidak dihandle oleh data yang kuat, yang ada adalah bolong-bolong narasinya kemudian menjadi tidak jelas. Kemudian yang kedua adalah membangun jaringan komunikasi. Konsep yang dipakai adalah triple C, community relation, community empowerment, community services. Kemudian yang ketiga adalah media recognition. Supaya kemudian bisa membangun positive opinion, trust, penerimaan dan dukungan. Tentu yang paling penting juga yang paling atas adalah set up foundation, terutama untuk penguatan gugus tugas. Oke, sedikit lagi waktunya ya. Oke, saya akan bicara soal terakhir nih, peran komunikasinya gimana? Saya terinspirasi, sebenarnya saya adaptasi dari narasi tunggal pemerintah, tapi kemudian saya melihat ini sebenarnya bisa dipakai. Kenapa pemerintah itu sebenarnya sudah punya tuh kan Inpres nomor 9 tahun 2015. Dan itu sebenarnya skemanya menjadi menarik kalau kemudian ada information leadership. Saya melihat problem utama ini ada di information leadership ya. Mulai dari presiden yang kemudian memastikan bahwa dia memberi yang disebut dengan presidential statement, official presidential policy, yang kemudian clear, jelas. Nah, itu yang disebut saya maksudkan sebagai information leadership. Baru kemudian tuh COVID ya, gugus tugas COVID-19 itu yang daily itu press conference, handling daily issues, koordinasi lintas sektor. Dan itu ditunjang oleh kementerian, lembaga, dan daerah yang kemudian mengacu ke Inpres nomor 9 aja sebenarnya udah cukup. Sudah berita, media, konferensi pers, koordinasi stakeholder, PR officer. Nah, ini yang presiden dan gugus tugas, ini masukan dari saya. Harusnya kemudian presiden itu jangan bicara hal-hal yang kemana-mana, bicara aja presidential statement, yang official, yang directive. Membatasi pada presidensial policy, jangan kemudian lari kemana-mana, supaya kemudian tidak punya potensi persoalan komunikasi seperti misalnya information rule, equivokal itu dibikin samar, media exposure terpaan media yang negatif, communication gap. Jadi Bu Sadia, saya rekomendasi praktis ini saya beri masukan ke Mas Yuri dan teman-teman, dan mungkin juga jadi bahan diskusi termasuk dari perspektif akademik. Kenapa narasi menjadi sangat penting? Karena menurut saya narasi hari ini menjadi senjata yang luar biasa. Tergantung kita memakainya. Oleh karena itu harus di-manage. Kalau yang akhirnya bermuara pada public trust, disitulah menurut saya keuntungan bersama, bukan hanya keuntungan pemerintah, keuntungan kita. Kalau pemerintah dipercayai, kita bisa melaju pada penanganan COVID-19 ini dengan percaya diri. Demikian masukan-masukan saya, mungkin bisa tidak seluruhnya bisa sependapat. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin tambahan dari Pak Gun-Gun dan Bu Nani. Oke, baik. Saya langsung aja. Saya nanggapi Mas Yuri. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya menurut saya problemnya itu bukan di regulasinya. Tapi problemnya itu ada di komunikasi kebijakannya. Betul. Contoh misalnya di rapor regulasi kita udah punya cukup perangkat tuh. Misalnya Undang-Undang Nomor 24 ya tahun 2007 soal Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Kemudian ada undang-undang yang menyangkut kekarantinaan kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018. Itu udah penerimaan ke bawah tuh juga bagus menurut saya. Permenkes Nomor 7, Permenkes Nomor 9 saya udah baca tuh. Jadi tidak ada masalah. Dan ada kata yang sebenarnya relevan dengan key message yang tadi, yaitu soal pembatasan. Kemudian kalau kita baca juga di Permenhub-nya, saya udah baca bolak-balik dua Permenhub itu, Permenhub nomor 18 dan Permenhub nomor 25. Itu juga sebenarnya kembali ke protokol kesehatan. Soal kalimatnya itu adalah pengendalian moda transportasi. Dan orang-orang ini beri kekhususan itu kembalinya ke protokol kesehatan. Sebenarnya dari sudut substansi nggak ada yang salah. Yang kemudian menjadi riskan adalah public statement pada saat menyangkut information role. Peran informasi. Nah itu, kalimatnya adalah menurut saya yang paling bisa menggambarkan problem utamanya adalah pada saat information role-nya, peran informasinya. Contoh misalnya, saya kasih contoh. Kenapa
polemik soal pelonggaran moda transportasi sejak 7 Mei itu mencuat ke permukaan karena wartawan lebih dulu mengquote pernyataan publiknya Pak Menhub dibanding penjelasan surat edaran nomor 4 dari gugus tugas, gitu ya. Kan gugus tugas bikin surat edaran nomor 4. Isinya salah satunya adalah menyangkut diskresi itu pada beberapa orang untuk mobile dari satu tempat ke tempat lain karena mendapatkan pengecualian seperti anggota DPR, tenaga kesehatan gitu. Nah, itu sebenarnya kalau information role-nya bagus, contoh misalnya gini, Pak Menhub tahan dulu, jangan dulu mengeluarkan public statement, ya. Tetapi karena ini sebenarnya hanya menyangkut diskresi pada beberapa orang untuk bisa mobile, sebenarnya itu wilayahnya digeser dulu tuh, pernyataan publiknya Pak Doni duluan yang muncul. Pak Doni jelasin tuh bahwa kami mengeluarkan surat edaran nomor 4 misalnya tahun 2020, isinya bahwa ada beberapa orang, ada beberapa syarat orang bisa mobile ya dari satu tempat ke tempat lain seperti anggota DPR, tenaga kesehatan dan lain-lain. Nah, baru kemudian karena narasi itu perlu dipertegas misalnya dengan penggunaan moda transportasinya, barulah kemudian Menhub itu kemudian menyampaikan public statement bahwa misalnya mendukung surat edaran gugus tugas. Karena kan untuk penanganan COVID-19 itu seluruh stakeholdernya itu dikoordinasikan oleh gugus tugas COVID-19. Oleh karena itu Pak Doni atau gugus tugas dulu mengeluarkan statement, baru kemudian narasinya diperkuat oleh misalnya leading sector yang terhubung. Kalau kebetulan misalnya terhubung dengan mobilitas orang menggunakan moda transportasi, maka kemudian narasi soal itu diperkuat oleh Kementerian Perhubungan, begitu. Nah, ini yang disebut sebagai komunikasi kebijakan. Kalau kebijakannya sendiri kan kita serahkan otoritasnya pada pemerintah. Namanya kebijakan whatever government choose to do or not to do, ya. Kalau kebijakan publik itu bukan wilayah kita, itu wilayah pemerintah mau mengambil kebijakan seperti apa. Nah, problem untuk publik itu sebenarnya dibatasi, direstriksi menurut saya pada peran. Tadi saya udah sampaikan tuh sekilas, misalnya seperti ini. Fokus aja di bulan April Mei itu pada kata pembatasan, pengendalian, larangan mudik, kemudian fokus pada bantuan. Kalau kemudian kata merelaksasi moda transportasi dan lain-lain, itu menurut saya nanti setelah kurvanya itu menurun, data landai gitu maksud saya. Nah, teman-teman sekalian, ada 2 catatan terakhir saya mengenai diskusi ini, ya. Pertama, penting untuk memastikan aspek human, orang, ya, yang kemudian menjadi sangat signifikan perannya itu dalam narasi komunikasi pemerintah. Contoh misalnya, mulai dari presiden, tadi saya sudah sebut kalimat yang lebih eksplisit, yaitu information leadership mulai dari presiden, menteri, sampai jajaran bawahnya. Dan itu kemudian formatnya adalah vertikal horizontal, termasuk juga yang horizontal itu antar pemerintahan daerah. Nah, ini yang kemudian bagi saya menjadi penting, human. Yang kedua adalah menyangkut communication network-nya, jaringan komunikasi. Tadi Mbak Nani misalnya sudah sebut. Antara lain misalnya dengan media, antara lain dengan komunitas, antara lain dengan menurut saya pemerintahan daerah. Jadi vertikal horizontal tadi itu jaringan komunikasinya kan tidak mudah dikelola. Oleh karena itu jaringan komunikasi itu menurut saya harus dioptimalkan di musim yang turbulen seperti saat ini. Ini kan cenderung berpotensi turbulen kalau kemudian tidak dikelola dengan hati-hati. Makanya menurut saya meminimalisir polemik yang tidak perlu. Seperti tadi itu. Kan sebenarnya tidak terlalu signifikan persoalannya. Persoalannya adalah bahwa ada orang-orang tertentu yang dikasih kesempatan untuk tetap mobile karena pengecualian. Kan sebenarnya di situ. Jadi kenapa kalau kemudian itu simple menjadi polemik, dan polemiknya itu menurut saya karena persoalan komunikasi kebijakan. Terakhirnya. Menurut saya penting juga untuk memastikan bahwa gini,
saya yakin pemerintah di bawah Pak Jokowi ini bekerja keras untuk penanganan COVID-19, dan saya kira negara juga termasuk dalam konteks ini penyelenggara pemerintah itu juga sangat sangat tidak happy ketika pandemik ini berlama-lama, karena itu akan juga mendorong muncul ke permukaan yang disebutkan lemahnya public trust, karena persoalan ikutannya banyak, persoalan politik, persoalan ekonomi, terutama ekonomi ya, resesi di depan mata. Oleh karena itu menurut saya gini, kita melakukan banyak masukan, kritik, termasuk juga menurut saya berbagai forum seminar yang akhir-akhir ini diselenggarakan sebenarnya dengan satu tujuan, yakni pemerintah kemudian bisa bersama-sama berperhatian pada prioritas isu yang utama, yaitu isu kesehatannya itu. Jangan kemudian political constraint yang dominan, hambatan politik akibat misalnya aspek psikologis atau aspek kepentingan politik antar kelompok. Nah, itu yang kemudian kita tidak harapkan, sehingga kemudian bisa berpengaruh pada penyelesaian persoalan COVID-19 secara lebih lambat. Gitu. Terima kasih.